Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Patricia Angelina Tampu Bolon dengan NIM 190155201038. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang polimorfisme dalam C++, yang diampu oleh dosen Ibu Nurvalinda STMCS. Kita lanjut saja pada pembahasannya. Langsung pada pembahasan. Nah, di sini, apa itu polimorfisme dalam C++? Secara singkatnya saja saya berikan di sini. Polimorfisme adalah kemampuan untuk menggunakan operator atau fungsi dalam berbagai cara. Polimorfisme memberikan arti yang berbeda atau fungsinya kepada operator atau fungsi. Poli merujuk ke banyak, menandakan banyak kegunaan dari operator dari fungsi ini. Fungsi tunggal penggunaan atau operator berfungsi dalam banyak cara bisa disebut polimorfisme. Polimorfisme mengacu pada kode, operasi, atau benda yang berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda. Polimorfisme adalah fitur yang kuat dari bahasa pemrograman berorientasi objek C++. Sebuah operator berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda, seperti integer, float, atau string yang mengacu konsep polimorfisme. Konsep di atas mengarah ke operator overloading. Konsep overloading juga merupakan cabang dari polimorfisme. Ketika keluar operator atau fungsi yang beroperasi pada tipe, data baru itu kelebihan beban. Polimorfisme fitur ini mengarah pada konsep metode virtual. Contohnya dalam menghitung luas sebuah bidang. Misalnya kita punya dua bidang, yakni segitiga dan segi empat. Keduanya memiliki operasi hitung luas, tapi cara menghitung luas segitiga tentu beda dengan hitung luas segi empat. Nah, selanjutnya, di makalah ini kita akan menemukan program menggunakan sistem polimorfisme dalam C++. Maksudnya, di sini adalah penerapan polimorfisme di dalam program C++. Di sini sudah saya berikan programnya. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, kita masukkan ke dalam program Bash. Nah, di sini sudah saya buat. Seperti biasa, kita membuat include stream using namespace td. Terus di sini saya ada 3 kelas, yaitu kelas bidang, kelas segitiga, dan kelas segi 4. Nah, pada kelas masing-masing ini ada publiknya masing-masing. Terus pada kelas bidang ada protectnya, yaitu integernya lebar dan tinggi. Kemudian publiknya bidang, integernya A sama dengan 0, terus B sama dengan 0. Sedangkan lebar itu sama dengan A, tinggi sama dengan B. Dan untuk luasnya, integer luas, cout luas bidang sama dengan 0. Lanjut pada kelas segitiga, publiknya bidang segitiga yaitu integer A sama dengan 0, terus integer B sama dengan 0, bidangnya A, B. Integer luasnya cout luas segitiga, lebar kali tinggi. Nah, pada kelas yang terakhir, segi 4, ini termasuk dalam publik bidang juga. Publiknya segi 4, integer A sama dengan 0, terus integer B sama dengan 0, bidangnya A, B. Integer luasnya adalah cout luas segi 4. Nah, di sini in main, untuk kita bisa memanggil semua yang telah kita pakai di sini programnya, kita buat bidang kali bidang, segitiga maksudnya 10,7, tadi sudah dijelaskan, A, B berarti lebarnya A, tingginya B, berarti 10 itu ada lebar dan 7 itu adalah B, begitu juga segi 4. Nah, di sini sudah tertera bidangnya. Nah, setelah selesai saya buat program seperti ini, kita tutup programnya, return 0. Kemudian kita jalankan programnya, dan luasnya tetap 0, karena kita memberikan 0 di sana. Sekian penjelasannya dari program ini. Kemudian kita masuk ke makalahnya lagi. Di sini saya sudah memberikan kesimpulannya. Dari makalah yang saya buat, kesimpulan yang saya dapat adalah polimorfisme dalam OPP dapat diartikan objek yang memiliki operasi yang sama, tapi perilaku yang berbeda-beda. Misalnya, burung dan penguin yang sama-sama memiliki atribut sayap untuk operasi bergerak atau berpindah tempat. Cara atau perilaku burung untuk berpindah tempat dengan penguin itu berbeda. Burung dapat berpindah tempat dengan terbang menggunakan sayapnya, sedangkan penguin berpindah tempat dengan berenang menggunakan sayapnya. Contoh lain misalnya dalam menghitung luas sebuah bidang.
seperti yang sudah saya buat tadi. Misalnya kita punya dua bidang, yakni segitiga dan segi empat. Keduanya memiliki operasi hitung luas, tapi cara menghitung luas segitiga dan segi empat tentunya berbeda. Baik, sekian dari saya penyampaian tentang makalah polimorfisme ini. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat